kurban. Nah, apa sih hukumnya kurban? Karena orang kadangkala ya sering tanya ya, apalagi sekarang mulai banyak anjuran-anjuran, himbauan-himbauan ya. Kadangkala orang Masya Allah beli handphone 20 juta, punya mobil ya, beli rumah, tapi untuk kurban hukumnya apa sih Ustaz? Subhanallah, engkau beli handphone hukumnya apa sih? Engkau beli mobil apa hukumnya sih? Ahibati fillah, berkurban ini adalah syiar dari syiar syariat Islam. Disebutkan di dalam kitab Jawahirul Iklil Syarh Mukhtasar Khalil, kalau ada sebuah daerah, sebuah kampung yang mereka meninggalkan berkurban, maka mereka diperangi. Karena mereka meninggalkan syiar Islam. Kalau mereka mampu. Karena kadangkala ada kampung-kampung jamaah, ada orang kaya tapi nggak kurban, nggak ada kurban di sana. Maka hati-hati, ini syiar menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hendak menunjukkan hal itu. Orang-orang berkumpul bertakbir ya. Adapun kalau bicara hukumnya, secara hukum apakah wajib atau sunnah, maka para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan wajib, kurban itu wajib. Ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan ini salah satu pendapat madhab Malik, atau yang jelas dari madhabnya Malik. Apa dalilnya mereka yang mengatakan wajib? Kenapa kok diwajibkan? Allah mengatakan kepada Nabi SAW di surat Al-Kautsar, kita hafal semuanya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di sini perintah. Dan kita tahu perintah itu menuntut untuk dilaksanakan. Jadi itu satu kewajiban. Kemudian hadis Jundub radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dhabaha udhiyatahu qabla an yusalliya, falyadhbah makanaha ukhra. Wa man lam yakun dhabaha falyadhbah bismillah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih sebagai penggantinya setelah sholat. Disuruh gantiin. Kalau nggak wajib gimana? Yang belum nyembelih ya udah sembelih. Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu untuk sebuah kewajiban. Dalil yang ketiga yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan wajib, hadis riwayat Ahmad, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rizki, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kita. Jangan dekat-dekat kau. Hadis ini katakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, wa rijaluhu thiqat. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan sunnah muakkad, dua-duanya perintah sebenarnya. Yang mengatakan sunnah yang ditekankan, nggak boleh disepelekan. Ini pendapat jumhur, yaitu mazhab al-Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad ya, dalam pendapat yang masyhur. Dan mereka yang berpendapat dengan pendapat ini menyebutkan kalau ada orang yang mampu kemudian meninggalkannya, maka dibenci itu orang. Engkau punya, ya gimana nggak makruh cuman? Engkau punya harta, lalu nggak kurban. Beli makanan mahal-mahal, beli barang mahal-mahal bisa, kurban nggak mampu. Memalukan kadang-kala sebagian orang.
hadis Jabir bin Abdullah dalam Sunan Abi Dawud, dia mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Eid al-Adha." Aku salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam salat Idul Adha. Falaman sarafa ata bi kabshain. Ketika selesai salat, beliau datang membawa 2 ekor kambing. Fadzabahahu, lalu beliau menyembelihnya. Beliau mengatakan, "Bismillah wallahu akbar. Allahumma hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati." Ya Allah, ini kurban dari aku dan dari umatku yang belum berkurban. Artinya Nabi udah, kalau ada yang nggak kurban dari umatnya, seakan-akan Nabi sudah mengorbankan untuk dia. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari dari hadis, "Man arada minkum an yudhahi," barang siapa di antara kalian yang mau berkurban, fala ya'khud min sya'rihi wa adhafiri, maka nggak boleh dia potong rambutnya, potong kukunya. Di sini Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau melihat bahwasanya hadis-hadis ini menunjukkan kalau berkurban itu bukan sesuatu yang wajib. Itu sunnah yang ditekankan. Tapi kalau dibandingkan dalil yang mengatakan wajib, seakan-akan dalilnya itu sebanding jamaah. Sama-sama kuat. Terus gimana nih Ustaz? Ana milih pendapat yang mana? Yang wajib atau yang sunnah muakkadah? Kalau engkau ingin selamat, laksanakan kurban kalau engkau mampu. Selesai sudah. Orang-orang beriman itu kalau disuruh nggak banyak tanya. Terus gimana? Sami'na wa ata'na. Apa sih ruginya engkau berkorban? Anggap, oh ternyata nggak wajib. Terus apa engkau rugi? Engkau meninggalkan sunnah aja rugi. Apalagi meninggalkan yang wajib. Maka lebih selamat ketika orang yang mampu adalah melaksanakan sebagai bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan engkau akan terlepas dari perintah Allah dengan keyakinan karena engkau sudah nyembelih. Syarat hewan yang dikurbankan. Yang pertama, yang jelas hewan kurban itu adalah onta, sapi, kambing dengan jenis-jenisnya, onta dengan semua jenisnya, dan sapi pun dengan jenis-jenis yang macam-macam. Syaratnya adalah umurnya udah sampai. Umurnya hewan kurban tuh udah nyampe. Kalau dia itu domba, maka 6 bulan. Kalau dia kambing, maka 1 tahun. Kalau sapi, 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau onta, 5 tahun. Gede ya. Makanya onta yang buat kurban itu besar sekali karena umurnya 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Ingat, domba 6 bulan. Jadi nggak mahal sebenarnya. Kalau antum nggak mampu, antum cari domba umurnya 6 bulan setengah, 7 bulan. Berapa kira-kira? Dapat mah harga 1 juta. Dapat 1 juta. Mustafa dapat 1 juta. Soalnya ada pedagang domba di sini mah. 1 juta dapat insya Allah. 6 bulan. Tapi kalau engkau punya uang lebih, ya belilah. Jadi harus sampai umurnya. Kemudian selamat dari aib-aib. Disebutkan arba'un la yujzina fil adahi, ada 4 yang enggak selayaknya untuk berkurban, yaitu al-awra al-bayyin auruha, yang buta, yang jelas sekali butanya. Al-maridha al-bayyin maraduha, yang sakit, yang nampak sekali dia ini penyakitan nih. Kambingnya atau sapinya. Wal arja al-bayyin dil'uha, yang pincangnya kelihatan sekali. Kalau pincang tapi masih bisa lari apa. Ini enggak. Wal ajfa allati la tunaqi, al-ajfa itu yang kurus, yang enggak ada dagingnya, sampai dikatakan tulangnya itu enggak ada sumsumnya. Jadi kalau ada aib yang di bawahnya ini, maka nggak apa-apa. Jadi umpamanya buta 1, nggak 2, atau
Nggak, aura ini satu butanya sebenarnya jemaah, bukan buta ya. Jadi kalau yang kurang dari ini aibnya, maka nggak apa-apa, walaupun dibenci ya. Seperti umpamanya yang tanduknya putus, itu nggak apa-apa untuk berkurban. Tapi lebih utama jangan gitu, kupingnya mungkin rusak ya. Karena kita tahu kurban ini adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Baik, kalau sudah ditentukan ini kurbannya, ini kurbanku, para ulama mengatakan nggak boleh dijual karena ada yang nawar ya, nggak boleh dijual, nggak boleh dikasihkan, kecuali dia mau ganti dengan yang lebih baik. Kalau disebutkan kalau lahir anaknya, dia hamil lahir anaknya, ya sama anaknya dikorbankan. Apa dalilnya? Yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihissalam ra'a rajulan yasuqu batina. Nabi melihat ada seorang yang dia sedang menggiring onta yang untuk berkorban. Faqala irkabha. Nabi alaihissalam mengatakan, engkau naiki dia. Nggak apa-apa, ini artinya kalau hewan yang sudah ditentukan mau dinaikin, nggak apa-apa. Jadi kita boleh naikin, tapi kalau menjualnya, kalau sudah dipastikan ini yang buat kurbanku, maka nggak boleh dijual. Ada penawaran yang lebih baik umpamanya, nggak. Ya udah, kecuali engkau mau kasih ganti yang lebih baik.